Kau boleh acuhkan diri dan tak ada, tapi takkan merubah perasaanku kepadamu. Ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi. Kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Selalu bersedia bahagiakan dirimu apapun terjadi. Ku janjikan aku ada. Kau boleh jauhi diriku, namun ku percaya kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Aku mau mendampingi dirimu, aku mau cintamu kekuranganmu. Aku yang rela terluka untuk dirimu. Aku mau mendampingi dirimu, aku mau cintai kekuranganmu. Selalu bersedia bahagiakan dirimu apapun terjadi. Ku janjikan aku ada. 20 tahun nggak nyanyi. Karena kebetulan saat ini saya sekarang sudah alih profesi. Saya sekarang ada di pesantren, jadi pengasuh. Jadi selama ini nggak pernah nyanyi, cuma tadi kemarin malam diajari sama ponakan. Tante belajar nyanyi tante, katanya. Sebenarnya lagu ini saya persembahkan buat MC-nya. Karena berdasarkan lagu itu sudah banyak kasus terjadi. Semoga jadi kenangan untuk bisa kembali lagi ke sini. Saya sebenarnya surprise banget waktu pertama kali ditelepon sama si Yudi. Waktu itu bulan puasa ya. Dia telepon dari Yudi. Saya hafal sekali namanya, itu namanya Yudi Budiarto, hafal, cuman yang ngebayangin gitu ya, setelah 25 tahun ketemu jadinya kayak gini. Seperti itu. Dari perjalanan ketemu-ketemu, saya sekarang tinggal di Jombang, tapi kebetulan core bisnisnya itu ada di Surabaya, jadi Jombang Surabaya tiap hari, nggak tiap hari, tiap minggu lah istilahnya. Itu. Apalagi ya tadi janjinya nggak pakai maju soalnya tadi. Di mana? Di pesantren. Ya, kemudian begini Bu, jadi kisahnya kenapa saya sampai di pesantren. Kebetulan ya ini ya, kalian sama-sama teman lama semua. Kebetulan saya kemudian rumah tangga saya gagal ya, kemudian saya dapat menikah lagi
lagi dengan seorang dari pesantren, dan kebetulan kita juga dari pesantren. Jadi sekarang saya di pesantren, dan dari situ mungkin kalau saya masuk di pesantren, rasanya orang-orang pesantren itu mulai kecil sudah ngaji ya, belajar ngaji, belajar kitab. Saya sendiri baru masuk setelah umur hampir 37 tahun. Otomatis dari situ saya nggak mungkin belajar ngaji seperti mereka, saya nggak mungkin belajar baca kitab seperti mereka, tapi akhirnya saya berusaha masukkan apa yang sudah saya peroleh. Dan saya juga punya dulu sebelumnya juga punya bisnis, saya juga punya butik segala. Akhirnya kemampuan saya di bidang manajemen, di bidang akuntansi itu saya terapkan untuk mengelola pesantren, dan akhirnya ya seperti inilah. Jadi kalau dibilang pengasuh tapi ya rodo aneh gini, soalnya di pesantren nggak ada yang pakai celana, cuma saya tok, walaupun semua santri itu sarungan laki perempuan, yang pakai celana cuma saya aja. Dan disitulah anehnya, alhamdulillah dengan lu aku tak suka pelan iya enggak. Jadi memang kalau kita ke mungkin kalau tidak biasa ke pesantren tuh aneh ya, di sana tuh orang tuh nurut gitu ya, mereka pakai sarung, pakai kopiah, tapi ketika ketemu punya ini celana anjing ini mungkin ya aneh ya gitu ya. Tapi insya Allah walaupun saya aneh, mereka tetap bisa menerima, karena insya Allah satu hal yang menyebabkan saya bisa di pesantren itu adalah hati, cuma itu aja. Jadi kemampuan tidak ada, dan monggo nanti siapa juga yang mau berkecimpung, pesantrennya namanya Pondok Pesantren Salafiyah Al Mahfud sebelah Jombang. Itu ke Mahfud mbahku gitu ya. Jadi pesantren kami ini pesantren putri, yang pesantren putri itu Buireng. Kebetulan kakek nenek saya dari sana, dan di Tebuireng itu pesantren putra, yang saya ada di pesantren putrinya. Di situ saya cuma membantu ibu saya di sana, dan santrinya juga putra putri. Monggo kalau ada yang berminat mau tahu pesantren atau mau mondokan putranya ke sana, monggo. Moga-moga bisa dapat sedikit tambahan ilmu agama dan ilmu hidup dari Binyai yang seperti ini. Terima kasih.